sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. Mari kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baru Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Biarlah Israel, Indonesia dan Ambarawa bahkan seluruh bumi boleh mendengar bahwa Yahweh adalah Tuhan yang benar. Yahweh adalah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi umat-umat-Mu, sehingga kami boleh mengenal nama-Mu yang benar. Dan biarlah Tuhan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Tidak hanya mengenal nama-Mu saja, tetapi kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Dan biarlah pribadi-Mu yang penuh kasih itu boleh terus termetera di dalam hati setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami pun penuh dengan kasih-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami sudah memuji nama-Mu, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau melawat setiap kami, sehingga kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami boleh hidup kami diubahkan dari hari lepas hari. Hidup kami semakin hari semakin hidup yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang ditaburkan boleh menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara, yang menegur, yang menguatkan kami, yang membuat kami, membentuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau buat hati setiap kami menjadi hati yang lembut, yang siap ditegur, yang siap dikuatkan, yang siap dituntun, yang siap dibimbing untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMasiah. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap peralatan yang kami pakai, dan biarlah semuanya ini kami tujukan untuk firman-Mu saja.
Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Dani. Ada Pak Dani? Ya, silahkan Pak Dani. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyaksikan akan kebaikan Bapak Yahweh dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan saya percaya melalui puji-pujian yang tadi kita naikkan, satu peneguhan apa yang akan mau saya saksikan pada pagi hari ini. Kalau saya mau menyaksikan semenjak saya menerima Bapak Yahweh sampai sekarang, kami menerima Bapak Yahweh dalam hidup kami sejak tahun 2021 menjelang akhir, dan kami masuk dalam baptisan pembaruan itu di bulan Desember 2021. Dan kalau saya menceritakan pertolongan Bapak Yahweh banyak sekali ya, meskipun masih 1,5 tahun kami mengalami perlindungan penyertaan Bapak Yahweh, tapi saya mau saksikan ini berkaitan dengan anak kami, khususnya Joy ya, yang baru saja lulus SD di tahun ini. Jadi kesaksian ini saya mau menceritakan bagaimana Bapak Yahweh itu dahsyat. Amin. Bapak Yahweh itu bukan hanya sekedar nama yang benar, tapi memang Dia luar biasa ya. Dia benar-benar maha kuasa. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita semua apapun masalahnya. Amin. Jadi saya mau saksikan ketika Joy habis lulus SD, dia otomatis harus melanjutkan sekolah lagi, ya kan? Seperti kita semua, nggak mungkin setelah lulus SD berhenti selesai, nggak mungkin. Pasti akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, anak kami Joy akhirnya dia memilih, waktu kami tawarkan, kamu mau masuk sekolah mana? Ya, mau negeri atau swasta? Kita tahu kalau sekolah negeri sama sekolah swasta bedanya di mana Bapak Ibu sekalian? Biaya, ya kan? Bukan rahasia lagi. Tetapi akhirnya anak kami memilih sekolah swasta. Ada salah satu sekolah swasta di Kota Semarang yang meskipun belum lama, tapi ini sekolah mulai menunjukkan satu hal yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Ya, namanya Eagle School ya, di salah satu di kota kami, dan itu memang dengan jarak rumah kami memang tidak terlalu jauh, dan sekolah ini kalau saya perhatikan tidak seperti sekolah pada umumnya ya, atau sekolah-sekolah formal, tapi SMP Eagle School ini sekolah yang kalau saya perhatikan dari kurikulumnya itu menunjukkan bahwa sekolah ini seperti sekolah kejuruan Bapak Ibu sekalian. Jadi antara untuk bakat atau praktek itu porsinya itu 60%, untuk teorinya 40%. Ya, jadi seperti sekolah non formal. Dan saya lihat mulai banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di situ. Lalu singkat cerita saya menemui kepala sekolahnya. Waktu saya menemui kepala sekolahnya, saya bertanya bahwa untuk yang mau masuk SMP itu sudah tidak bisa karena sudah kuotanya penuh, karena cuma dibatasi satu kelas 40 orang, dan Joy tidak bisa. Ya, intinya tidak bisa. Kami menemui kepala sekolahnya itu dari bulan April ya, bulan April kami menemui, jadi tidak bisa. Nah, kalau cuma Joy saja ya sudah, mungkin kami ya udah, memang mungkin bukan jatahnya Joy, mungkin kami akan sekolahkan ke yang lain ya, entah negeri atau karena dia negeri tidak mau ya cari swasta yang lain. Nah, tapi juga ternyata si Gosien kakaknya itu yang tahun ini naik kelas 3 SMP, ternyata dia juga pengen masuk ke sekolah itu juga. Lalu saya tanya, untuk kelas 3 bagaimana? Apakah masih bisa untuk menerima? Jadi tinggal 1 tahun aja, tapi si Gosien tuh mau pindah karena dia sukanya main musik, khususnya main musik drum, dan di situ memang sekolah itu menyediakan ya untuk jurusan musik itu menyediakan, bahkan dari kepala sekolahnya menerangkan kalau untuk musik itu nanti jenjangnya itu mau dibentuk sampai ke rekaman ya, sampai rekaman. Jadi saya perhatikan, wah ini sekolah ini bagus sekali. Lalu ketika saya tanya, ternyata untuk Gosien masih bisa, ada 1 bangku yang kosong, masih bisa untuk masuk. Berarti Gosien bisa masuk, tapi Joy tidak bisa. Itu di bulan April kami tanyakan, lalu kepala sekolahnya minta nomor HP kami.
Jadi nanti kalau memang ada perubahan-perubahan, mereka akan ngabari kita. Lalu di bulan akhir Mei, ya, di bulan akhir Mei itu waktu itu istri saya dengan Joy itu sedang pergi ke Jakarta selama seminggu. Nah tiba-tiba waktu di Jakarta mungkin masih hari kedua atau hari ketiga dapat WA dari sekolah Eagle School. Intinya khususnya untuk Joy itu disuruh ikut tes. Ya loh, katanya sudah penuh, sudah tidak bisa, tapi suruh ikut tes untuk masuk gitu kan. Lalu ketika istri dan anak kami Joy sudah pulang dari Jakarta, akhirnya dia ikut tes. Lalu juga si Gosen juga suruh ikut tes. Ya karena sekalipun dia harus masuk kelas 3, jadi dia nanti harus pindah sekolah, juga harus ikut tes. Singkat cerita, akhirnya kedua anak kami diterima Bapak Ibu sekalian. Padahal Joy itu harusnya tidak bisa masuk. Tapi entah kenapa kok akhirnya kok bisa masuk, itu yang membuat saya tuh heran. Oke, kami bersuka cita Bapak Ibu sekalian. Jadi buat Joy, kita waktu sebelum kita sudah memberitahu kamu tidak bisa masuk, kamu berdoa kepada Bapak Yahweh, kalau memang Bapak Yahweh menghendaki kamu masuk, pasti kamu bisa masuk. Ternyata betul, Joy bisa masuk. Oke, Joy sudah masuk. Nah, yang kedua yang kami belum mengerti nanti berurusan dengan administrasi sekolah Bapak Ibu sekalian. Waktu kami datang kembali dipanggil di sekolah untuk urusan administrasi dan segala macam. Jadi ketika dari bendahara sekolah itu mengatakan ini anak-anak Bapak Ibu bisa masuk semua. Lalu dia menyodorkan secari kertas yang isinya price list ya kan, biaya-biaya yang harus dibayar untuk masuk sekolah itu. Waktu kami terima, di situ ditulis uang pangkal 3,5 juta, uang materi 650.000, uang seragam 550.000, lalu uang SPP 450.000. Jadi waktu saya baca itu saya sempat agak henyak ya, terdiam ya. Kenapa? Ya, ternyata lumayan mahal. Padahal untuk jumlah segitu, kalau saya tanya untuk ukuran Semarang sekolah swasta itu katanya murah, gitu. Tapi buat kami nggak murah ya kan, beda. Cara pandangnya beda. Kenapa? Karena kami berdua ini backgroundnya dari pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jadi semenjak kami menerima Bapak Yahweh, sejak tahun 2002 Januari kami di-cut dari pelayanan semua. Ya, jadi dari 2002 sampai sekarang kami hidup dengan iman. Apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Yang tidak bisa ya pasrah dengan Bapak Yahweh. Lalu jadi untuk 2 anak uang pangkalnya saja kalau 3,5, 2 anak berarti 7 juta. Ya, waduh, gimana nih? Saya sempat berpikir, wah ini kalau tidak ada perubahan, saya pikir terpaksa dalam pikiran saya tak masukkan ke sekolah negeri saja. Ya toh yang kita tahu bulanannya enggak ada ya, cuman paling uang seragam dan uang depannya saja yang itu, tapi belakangnya sudah enggak ada biaya-biaya macam-macam. Lalu waktu itu dalam ketika disodorkan itu, saya sama istri itu cuman gini, saya cuman lihat-lihatan ya, kalau orang Semarang bilang ya delok-delokan gitu ya. Saya lihat, istri saya juga lihat saya, dalam batin saya tuh piye. Dia mungkin dalam kata lah piye aja Bapak Ibu sekalian. Cuman piye kayak kenapa? Ya jumlah segitu buat kami bukan hal yang ringan, buat kami berat. Ya kan, 7 juta. Wah, itu aja baru uang pangkal, belum nanti SPP yang 450, 2 anak 900.000. Nah ini kita mau bayarnya bagaimana kan gitu kan. Lalu singkat cerita, habis itu saya lihat bendaranya, dia juga ngeliatin saya. Lalu saya sempat cuman berkata, kita bisa minta keringanan enggak? Gitu kan. Saya berkata, kita bisa minta keringanan enggak? Terus langsung bendaranya cuman, oh bisa. Langsung dia mengambilkan secari kertas formulir mengajukan permohonan keringanan. Di situ ditulis, di rumah punya AC tidak, punya mesin cuci tidak, listriknya berapa watt, bayar listriknya berapa, PAM-nya berapa, jadi sampai mungkin gajinya berapa. Padahal kita hidup dengan iman, ditulis berapa ini. Jadi waktu istri saya yang suruh nulis, akhirnya saya ngomong sama bendaranya. Saya berkata kepada bendaranya, kalau sekolah swasta itu kan, kalau wanita itu kalau jadi guru kan panggilannya Miss. Miss, gini aja Miss, tak serahkan kepada Miss, sudah netnya berapa loh, kayak orang ini ya, di tawar menawar di pasar gitu ya. Wes netnya berapa? Kayak jual beli apa gitu kan ya. Netnya berapa? Lalu Missnya ini berkata, loh kalau kami nanti yang menentukan berapa netnya, nanti Bapak
mungkin masih keberatan. Ya sudah saya pasrah, tak serahkan pada Miss saja. Wis, saya juga bingung ini dengan jumlah segini mau saya tawar berapa gitu kan. Sudah saya pasrah sama Missnya. Setelah saya ngomong begitu, dia keluar dari ruangan. Ternyata dia telepon dengan kepala sekolahnya. Lalu tidak lama, mungkin sekitar 5 menitan lalu dia masuk lagi. Lalu sementara saya masih mengisi form pengajuan keringanan itu, lalu dia berkata, oke Pak, ini saya tadi habis telepon kepala sekolah, dari kepala sekolah berkata untuk uang materi dan uang seragam tidak bisa kurang. Oh, saya cuma berkata oke, enggak apa-apa. Lalu berapa? Gitu ya. Uang pangkal 3,5 juta dari kepala sekolah, dari kepala sekolahnya. Lalu dia berkata, kita kasih 1 juta. Dari 3,5 juta jadi 1 juta. Saya enggak nawar loh Bapak Ibu sekalian, saya enggak nawar. Ya kan, dari dia sendiri. Lalu untuk SPP-nya 450.000, dari kepala sekolah bilang, Bapak cuma harus bayar 100.000. Wah, saya waktu dengar gitu tuh rasanya, iki tenan apa ora iya. 1 juta, 3,5 jadi 1 juta. Itu kan satu potongan yang luar biasa. Biasanya sekolah swasta tuh enggak bisa potongan sampai sebesar itu Bapak Ibu sekalian. Keponakan saya yang sekian tahun lalu waktu masuk di sekolah Dominico Savio, itu aja uang pangkalnya 11 juta. Lah ini yang 3,5 juta untuk ukuran Semarang itu sudah murah. Tiba-tiba bisa jadi 1 juta. Wah, lah saya pikir, wah ini dahsyat. Lalu dia hitung untuk berapa jumlahnya. Yang luar biasa lagi yang berikutnya, Bapak nanti bayarnya bisa nyicil loh, bayangin coba Bapak Ibu sekalian. Sudah turun segitu bisa nyicil. Bapak kita kasih untuk menyicil uang ini semua selama 1 tahun. Wow, saya pikir kok luar biasa sekali. Lalu dihitung di luar jumlah SPP. Jadi tiap bulan Bapak harus bayar cicilannya sebesar 366.000 setelah dihitung. Lalu saya tuh kok ya masih iseng Bapak Ibu sekalian, itu jumlahnya itu sudah luar biasa. Saya ngomong lagi sama Missnya ini, Miss, ini kalau 6.000 belakangnya dihilangi bisa enggak Miss? Walah, wong Semarang tuh terkenal ngenyang Bapak Ibu sekalian ya. Kalau urusan tawar-menawar, aja orang kota Semarang, itu jago ngenyang lah ya. Langsung, oke sebentar tak hitung lagi. Akhirnya bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi 360.000 itu di luar SPP, itu kita nyicil tiap bulan, selama setahun. Lalu oke, setelah itu kita pulang, kita puji Tuhan. Tapi akhirnya saya sempat mikir, saya ngomong sama istri saya, Mah, ini kita harus siap uang 360 tambah SPP 2 anak 200 berarti 560.000. Itu hanya untuk sekolah saja. Gitu. Itu belum untuk kita biaya makan dan dan yang lain-lain bagaimana. Lalu satu sempat akhirnya kok drop lagi Bapak Ibu sekalian. Jujur saya drop lagi. Tuhan ini piye Tuhan? Nyicil sakmono itu bisa enggak ya? Saya sempat mikir gitu. Nah ini saya buka di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya anggap Bapak Ibu itu sudah sebagai keluarga kami. Saya jujur waktu itu, habis itu, hari kedua atau hari ketiga saya WA dengan Pak Gembala. Mau tahu isi WA-nya? Saya tanya ke Pak Gembala, Pak Gembala, ada lowongan pekerjaan tidak? Saya bilang gitu. Ya kan, saya mikir saya harus cari income tambahan. Kalau enggak bagaimana nyicil segitu? Padahal itu sudah mujizat. Luar biasa orang yang saya ceritakan itu, wah luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan itu mujizat ekstrim. Masa bisa dipotong sampai segitu? Tapi buat kami ya ternyata tak hitung itu yo iji abot ya. Waduh kok masih berat. Selalu Pak Gembala waktu itu cuma jawab, Pak Dani belum ada. Waduh Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Saya pikir aku harus betul-betul jerit lagi sama Bapak Yahweh. Saya berdoa lagi kepada Bapak Yahweh. Hari Minggu kemarin, waktu saya datang ke tempat ini beribadah, saya menikmati pujian, saya mendengarkan khotbah dari Pak Gembala. Lalu sudah saya pulang, sudah saya capek, saya istirahat. Lalu tiba-tiba pada siang harinya, jadi hari seminggu jadi minggu lalu, saya taruh handphone saya coba istirahat. Lalu siangnya saya coba mau lihat handphone saya lihat di WA itu siapa yang ada, mungkin ada WA kepada, ternyata ada salah satu teman kami. Salah satu teman kami yang saat ini sedang kami coba berkolaborasi dalam pelayanan. Tiba-tiba di WA itu satu
antara baca itu ini tenan apa ora ya? Ini nyata apa tidak? Di situ dia mengatakan, "Shalom Pak Dani. Untuk seluruh biaya yang Pak Dani butuhkan untuk sekolah anak-anaknya Pak Dani, kami yang tanggung." Saya baca itu langsung tak tunjukkan ke istri, "Mah, iki WA-ne koncoku mah mocono." Tenan nak lho, untuk mujizatnya jek tenan apa ora lho, coba bayangkan. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya di tempat ini mujizat itu luar biasa. Saudara beribadah yang sungguh-sungguh, yakin semua masalahmu pasti ditolong Tuhan, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan Bapak. Haleluya, luar biasa. Ya, benar-benar nyata, mujizat. Tes, ya. Ini mic lucu Bapak Ibu Saudara. Sudah dicek 2 kali, pas dicek tidak ada berebet-berebetnya. Tapi ini pas dipakai sok berebet, aneh Saudara. Ya, sekali lagi luar biasa. Betul. Kesaksian dari Pak Dani bahwa mujizat itu masih ada. Jadi jangan berkecil hati, jangan pesimis. Amin. Baik, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, Yakobus 1 ayat 22. Firman-Nya mengatakan, "Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menipu diri sendiri. Ketika membaca ayat ini, saya berpikir bahwa menipu diri sendiri itu bagaimana begitu? Bagaimana diri kita kok bisa kita tipu begitu kan? Bagaimana kita bisa membohongi diri kita sendiri? Nah, saya coba cari ayatnya. Slide-nya boleh minta tolong ditampilkan. Apa itu menipu diri sendiri? Nah, secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja memperdaya atau membohongi dirinya sendiri. Jadi sengaja maupun tidak sengaja membohongi dirinya sendiri. Nah, istilah ini menggambarkan bahwa seseorang mungkin menciptakan keyakinan palsu, menolak realitas atau memutarbalikkan persepsi atau pemahaman mereka terhadap suatu situasi. Saya ulang. Istilah ini menggambarkan bahwa seseorang mungkin menciptakan keyakinan palsu, menolak realitas, menolak kenyataan ya, atau memutarbalikkan persepsi atau pemahaman mereka terhadap suatu situasi. Jadi bisa memutarbalikkan pemahaman mereka yang harusnya berpikir dengan benar, memandang sesuatu dengan benar, tapi dia memilih untuk dari sisi yang lain begitu. Yang tidak pas padahal gitu kan. Nah, menipu diri sendiri ini dapat terjadi karena berbagai alasan ya. Seperti untuk melindungi harga dirinya, menghindari menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan, atau menjaga citra diri tertentu begitu. Nah, ini adalah fenomena psikologis yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi Bapak Ibu Saudara. Yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi, menghambat pengambilan keputusan, dan bisa menghambat hubungan jika tidak diakui dan ditangani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat ini, dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Artinya apa? Kalau dari definisi ini, kita dengerin firman, ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, tetapi kita tidak mau mempercayai realita firman Tuhan itu, yang firman Tuhan sudah memberikan sebuah kebenaran akan kehidupan kita. Mungkin ada teguran buat kita, misalkan kita masih
sakit hati gitu kan. Kita masih iri, dengki begitu ya. Kita sudah dikasih tahu kebenaran itu oleh firman Tuhan begitu. Tetapi kita masih menyangkalinya. Kita masih saya enggak kok. Saya enggak sakit hati kok. Saya enggak iri, dengki kok. Dianya aja yang terlalu sensitif. Atau hal-hal yang lain yang membuat kita pokoknya menolak apa yang sudah firman Tuhan katakan. Mungkin Tuhan itu baik, sudah bisa pasti kalau doa kita akan ditolong. Lalu kita pikir, mana saya doa dari dulu ya enggak ada jawaban yuk. Saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Setiap doa kita itu didengar oleh Bapa Yahweh. Tetapi kita masih berpikir, mana? Nah ini loh, menipu diri sendiri. Yang intinya adalah kita ini nggak melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nggak percaya firman Tuhan, itu pun sebagai bentuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan supaya kita mempercayai firman-Nya. Amin. Nah, kita kadang-kala seseorang yang menipu diri sendiri ini adalah tidak mau, mungkin bukannya tidak mau, tetapi masih ada suatu halangan yang membuat dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Nah, tadi penyebab orang menipu diri sendiri, kalau saya simpulkan, ini cuma ada dua penyebabnya. Penyebab seseorang menipu diri sendiri. Yang pertama yaitu memegang keyakinan yang salah. Memegang keyakinan yang salah. Berdasarkan dirinya sendiri tentu saja. Saya yakin, keyakinan saya, wah mana Tuhan gak menjawab doa saya kok. Katanya Tuhan itu baik, mana buktinya? Ini keyakinan yang salah apa benar saudara? Salah. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tetapi kita yakinnya bahwa Tuhan itu tidak baik. Mana buktinya? Kan begitu. Ini keyakinan yang salah. Lalu yang kedua, menyangkal kebenaran atau kebenaran yang disangkal. Itu cuma dua aja. Jadi ada sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu baik, tetapi kita sangkali, saudara. Paham gak sampai sini? Kalau bingung enggak apa-apa, nanti diputar lagi. Ya, nanti lihat YouTube-nya, kita nonton lagi. Nah, ini saudara, diperlukan kerendahan hati dan sikap hati yang benar, saudara. Dalam hal ini, supaya kita ini bisa melihat kebenaran sebagaimana memang nyatanya kebenaran itu, gitu. Bukan kebenaran yang disangkal, begitu. Yang disangkali oleh kita, yang kita tidak akui kebenaran itu. Contohnya piye toh? Ya, saya kasih contoh yang simpel saja. Misalkan dalam kita mungkin mau ujian SIM, mau dapatkan SIM begitu ya. Oke, anggap saja memang tidak ada permainan di sana begitu ya. Bahwa semuanya fair, semuanya tes dengan sungguh-sungguh, tidak dipersulit, tidak direkayasa. Anggap saja semuanya normal-normal saja begitu. Nah, terus ternyata nggak lulus nih ujian SIM gitu kan, nggak lulus dalam ujian SIM. Nah, maka orang yang menipu diri sendiri ini adalah gini, wah, dia akan mempunyai keyakinan yang salah, yaitu begini, oh petugasnya kan diskriminasi atau memang mempersulit kok, petugasnya tuh memang nggak bisa kompromi, ya. Petugasnya diskriminasi, mentang-mentang saya cewek atau mentang-mentang saya kelihatan masih baru anak ABG, itu terus diskriminasi supaya nanti apa? Ujian lagi, bayar lagi, kan gitu saudara. Ini ada keyakinan yang salah, jadi ada persepsi, pemahaman diri kita sendiri yang kita ciptakan, begitu. Atas kondisi yang terjadi. Kondisinya dalam contoh kita ini apa? Nggak lulus ujian SIM. Nggak lulus. Terus, wah iya dia pasti ini. Petugasnya. Nah, ini keyakinan yang kita ciptakan sendiri untuk merasionalisasi. Untuk membuat masuk akal
bahwa kita nggak masuk nggak lulus ujian SIM itu untuk melindungi ego kita. Bahwa kita yakin sebetulnya kita ini jane lulus gitu loh. Sebetulnya bisa saja lulus gitu loh. Kita nggak mengakui bahwa kita nggak lulus karena memang nggak lulus gitu, memang tidak kompeten, tidak sesuai memenuhi standar gitu loh. Jadi keyakinan yang salah itu kita ciptakan persepsi kita sendiri, pemahaman kita sendiri, menganalisa sendiri yang supaya kita ini egonya tetap terjaga begitu. Lalu ada kebenaran yang disangkal di sana, yaitu apa? Kebenarannya adalah memang kita belum kompeten untuk nyetir gitu loh. Atau memang belum memenuhi syarat dalam nyetir. Paham enggak sampai sini Bapak Ibu Saudara? Ada kejadian enggak lulus SIM nih, enggak lulus ujian SIM. Lalu kita beresponnya menipu diri sendiri dengan cara begini. Kita mempunyai pemahaman. Wah, paling petugasnya diskriminasi kok. Nah, saya tadi di sana saya bikin enggak konsentrasi, petugasnya itu kayak mengintimidasi saya. Nah, ini kan pemahaman yang kita ciptakan sendiri terhadap kondisi itu. Yang membuat supaya ego kita ini tidak terkena begitu. Supaya kita ini merasa tetap baik gitu lah. Padahal kebenaran yang terjadi apa? Secara objektifnya bahwa memang nggak memenuhi syarat gitu. Memang belum kompeten gitu. Memang kita ini belum bisa nyetir, belum sesuai memenuhi syarat minimal gitu. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu disangkal gitu. Aku enggak belum memenuhi syarat, enggak sudah memenuhi syarat sebetulnya, tapi gara-gara petugasnya diskriminasi, mengintimidasi, whatever apalah itu, alasan-alasan yang kita buat sendiri. Jadi kalau boleh dibilang akhirnya jadi apa? Playing the victim. Merasa jadi korban, terus menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak luar, coro gampangannya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi menipu diri sendiri, kita tidak menerima bahwa kita memang belum kompeten untuk menerima SIM, memang caranya nyetir nggak bagus, belum bagus, ya, sehingga tidak diluluskan. Itu kita sangkali gitu, kita nggak mau menerima kenyataan itu Saudara. Sehingga kita nyalain orang lain begitu. Lomba ndak menang. Ya karena dia wasitnya nganu kok. Wasitnya iki kong kali kong sama orang itu. Seperti itu Saudara. Padahal lu memang ora menang ya karena skillmu kalah sama lawannya. Begitu. Paham enggak? Saya kasih contoh lagi. Dendam sama orang lain. Kita jengkel dendam sama orang lain. Kurang ajar. Kapan tak bales. Dan aku berdoa, kapan Tuhan aku bisa melihat dia menuai apa yang dia tabur. Dia sudah jahati saya pengen lihat dia juga dijahatin orang. Paham Saudara? Ini kenyataannya. Kita dalam kondisi seperti itu, ya kan? Tapi kita membuat keyakinan yang salah. Sebentar. Kita keyakinan dendam ini ya, kondisi kita ini saat ini, katakanlah contohnya seseorang ini dendam nih. Oke, mau bales, ketem gitu ya. Orang Jawa bilang ketem itu bahasa Indonesia apa? Masih mendidih nih di dalam nih ya kan, membara gitu kan. Masih marah, aku pengen melihat dia juga menderita seperti saya. Saudara. Nah, firman Tuhan katakan harus ngampuni, begitu loh. Tetapi kita membuat keyakinan yang salah. Firman Tuhan menegur kita harus ngampuni, tapi kita kan kenyataannya belum ngampuni Saudara, betul gak? Kita membuat keyakinan yang salah begini. Enggak, saya kan begini karena orang lain. Dia itu yang nyakitin saya. Saya mah baik-baik saja. Loh namanya orang dipukul sakit sih. Masuk akal enggak? Masuk akal memang Saudara. Boleh enggak kalau dipukul sakit? Ya boleh. Cuman masalahnya sakitnya bertahun-tahun. Itu boleh enggak? Namanya katakanlah orang memar Saudara. Kan ya enggak sampai tahunan, benar enggak? Kan gitu. Nah, oke lah katakanlah kita memang disinggung, waktu itu tersinggung, oke.
Tetapi kan harusnya kita segera menanggulangi emosi negatif itu gitu loh. Iya kan? Jangan terus disimpan sampai tahunan, puluhan tahun, sampai dibawa sama anak cucu. Kamu ya, ojo nganti ya. Sampai sama keluarganya dia jangan berteman loh, malah diturunkan itu dendamnya kan gitu. Kan enggak boleh. Jadi kita membentuk keyakinan yang salah. Enggak, dia tuh soalnya yang nyakitin saya, dia tuh orangnya memang jahat. Ya, selalu nyakitin saya. Loh, selalu nyakitin saya katanya. Loh, bisa saja orang itu enggak bermaksud nyakitin, cuma kita aja yang tersakiti begitu. Kitanya yang terlalu sensitif. Jadi generasi stroberi, kesenggol sedikit, sakit hati, luka. Ya kan? Gesekan sedikit, orengan saudara. Ibaratnya begitu ya kan. Maksudnya langsung luka lama kebongkar lagi, enggak sembuh-sembuh akhirnya gitu. Jadi kayak kalau orang secara fisik itu sakit diabetes saudara. Jadi kalau diabetes itu luka enggak sembuh-sembuh saudara ya kan. Nah ini keyakinan yang salah. Kita menyalahkan pihak luar gitu loh. Lalu kebenaran yang disangkal bahwa kita ini enggak bisa ngampuni orang lain. Masih belum bisa move on gitu. Masih belum bisa memaafkan. Sehingga kita merindukan sebuah pemandangan di mata kita. Bahwa orang itu menderita. Menerima azab. Menerima karmanya. Menuai apa yang dia tabur. Gitu loh. Ini belum beres saudara. Kalau kita masih menantikan orang yang jahat kepada kita atau yang sudah menyakiti kita dan kita menantikan mereka menerima apa yang mereka tabur terhadap kita, ini kita belum beres saudara. Dan kita jangan menyangkali diri kita, jangan menipu diri kita bahwa kita merasa baik-baik saja. Enggak apa-apa, saya sudah enggak sakit hati sama dia kok. Gua mah baik-baik aja. Dianya aja tuh yang kali baperan aja sama aku. Padahal mungkin kita juga menyimpan itu tuh. Itu kita menipu diri kita sendiri. Paham sampai sini saudara ya? Nah, ini bahaya saudara. Karena kadangkala hal ini sangat halus terjadi di pikiran kita saudara. Kita tidak menyadari hal ini kadangkala. Maka firman Tuhan katakan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi jangan cuma dengerin tok, jangan jadi pendengar saja. Tetapi kita harus lakukan diri kita, kepada diri kita, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu. Selalu cek diri kita. Ketika mendengar firman Tuhan, kita nggak usahlah berpikir begini, nah cocok nih firman Tuhan yang barusan Simeon katakan ini cocok pas. Teruskan mas. Terus. Tuh dengerin dalam hati kita ya kan. Kita ngelirik teman kita. Oke, rungokno. Mulakno ta. Artinya kita sedang sakit hati sebetulnya saudara. Paham? Kita masih ada yang enggak beres gitu loh. Kenapa? Buktinya enggak beres kenapa? Kenapa kita nujunya satu orang itu? Rungokno, mulakno. Kenapa enggak yang lain? Artinya kita nggak beres sama dia. Betul enggak? Halo? Masuk akal enggak saya ngomong? Ini enggak setuju boleh loh saudara. Enggak setuju mas. Ya kan? Kenapa? Logikanya kalau kita baik-baik sama dia, kalau enggak ada apa-apa kok sama dia kok. Tapi kenapa dalam batin kita ngelirik? Rungokno, mulakno. Saudara, ya kan? Atau mungkin bener mas, bener Pak Pendeta, bener Pak Yakub, teruskan. Apa begitu? Oleh karena itu lebih baik ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita teringat, loh kok pas sampai kejadian si Anu, ya sudahlah biarin saja. Tapi kita cek kepada diri kita, apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan itu atau belum? Begitu. Ya saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan, fokusnya firman ini untuk kita, bagaimana? Begitulah saudara. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Nah itu bahasa yang lain, enggak apa-apa. Kita jadikan itu bekal supaya kita tetap sesuai firman Tuhan gitu loh. Kalau mungkin next pada yang berikutnya kita mengalami kejadian yang serupa, kita nih nginget firman Tuhan itu gitu loh. Paham saudara? Ya, kalau mungkin pas disampaikan enggak pas sesuai dengan kejadian kita,
oh saya nggak baik, saya baik-baik saja, memang saya tidak seperti itu gitu. Tidak apa-apa, kita tetap jagai. Oh, jadi saya harus tetap sesuai firman Tuhan nih, kan gitu saudara. Nggak usah lirik kanan, lirik kiri untuk kita secara batin. Ayo terus, ngokno to, ngokno. Ojo ngomong dewi, ojo menyangkali, ojo menipu diri sendiri. Loh, ternyata dia sendiri yang menipu diri sendiri, saudara. Oke? Nah, ini berakibat apa? Akibatnya apa kalau kita menipu diri sendiri? Yang pertama, ibadah kita sia-sia. Di dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. Jadi percuma, sia-sia saudara, sudah luangkan waktu datang pagi-pagi. Ya kan, besok ngantuk-ngantuk, bela-belain, dingin-dingin. Ya kan, datang ke gereja, sediakan waktu, tenaga, dan mungkin keluar biaya. Tapi di mata Tuhan sia-sia. Maukah saudara, apa yang saudara lakukan ternyata sia-sia? Enggak mau pastinya. So, mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita selama ini menipu diri sendiri? Kita cek diri kita. Apakah kita secara tidak sadar ternyata menipu diri sendiri nih selama ini nih. Kita cek diri kita masing-masing. Bukan cek diri orang lain. No, cek diri sendiri. Nah, memang di ayat ini Yakobus menyoroti hanya lidah. Perkataan yang lason hara. Perkataan yang jahat gitu. Tetapi ini sebetulnya, ini kan contoh dari Yakobus itu kan lidah. Tapi bisa juga merupakan untuk hal-hal yang lain. Contohnya mengenai sikap hati. Kita menipu diri sendiri. Contohnya kita masih ada dendam, iri, dengki, sombong. Kita masih ada sesuatu yang gak beres. Kita masih tidak meyakini akan kuasa Tuhan. Kita masih meragukan kebenaran Bapa Yahweh. Kita masih saja mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Dengan yang apa? Dengan dukun mungkin, dengan hal-hal klenik-klenik yang lain seperti itu. Itu kita masih menipu diri sendiri, saudara. Jadi hati-hati, jangan sampai ibadah kita akhirnya sia-sia karena kita nipu diri sendiri, berbohong terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua, akibatnya apa? Akhirnya saudara, tidak ada pertumbuhan atau perbaikan pribadi. Karena firman Tuhan sebetulnya menginginkan kita terus berubah menjadi serupa dengan Mesias yang adalah kepala. Betul saudara? Ada ayat mengatakan dia yang adalah kepala. Supaya kita terus menuju kepada kesempurnaan Mesias. Artinya supaya terus menjadi sempurna itu kan harus ada perbaikan-perbaikan diri gitu loh saudara. Kita terus diperbaiki, karakter kita, hati kita ini diperbaiki gitu loh. Ya. Nah, jadi orang yang selalu menipu diri sendiri, ini akhirnya tidak ada pertumbuhan dan perbaikan pribadi. Kenapa? Ya karena merasa baik-baik saja, always fine, merasa baik saja, dan merasa dirinya sudah baik. Dirinya sudah menjadi orang yang soleh dan solehah. Menjadi orang yang sudah rohani. Bukan rohana. Yang saya kan haleluya. Merasa semuanya fine. Semuanya, saya kan sudah pelayanan berapa puluh tahun. Dari lahir saya sudah Kristen. Tentu saja pribadi saya baik-baik saja dong. No, saudara. Dalam manusia kita hidup, semua pasti ada sisi negatif, ada sisi positif. Termasuk saya yang ngomong. Itu pasti banyak juga sisi negatifnya. Saudara, maka kita harus memperbaiki diri kita. Ada kecenderungan-kecenderungan di dalam hati untuk melakukan dosa. Namanya manusia, masih ada di dalam daging. Ketika kita tidak menjagai dengan baik, maka kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Bisa saja kita mendukakan hati Tuhan.
Jadi selalu orang berpikir negatif terus. Dampaknya ini juga begitu, sudah. Berpikir negatif terus. Selalu playing the victim. Oh iya, soalnya kan dia begini untuk melindungi egonya. Supaya dia merasa baik-baik saja. Aku begini karena dia. Gitu, saudara. Padahal dia ini tidak mengakui kelemahan atau kondisinya. Padahal sebetulnya kalau kita mau mengakui bahwa diri kita, ngaku bahwa diri kita nggak baik, ngaku diri kita memang ada kelemahan, ngaku diri kita memang tidak sempurna, itulah awal pemulihan dan awal pertumbuhan dalam kehidupan kita. Firman-Nya mengatakan di dalam 1 Yohanan 1 ayat 9. 1 Yohanan pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Kita ngaku dosa kita ngaku kelemahan kita, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan memulihkan kita, membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Jadi kalau kita mengakui kondisi kita memang tidak baik, kondisi kita memang iya masih keceglong Tuhan. Iya Tuhan, aku kemarin tuh marah, ya ampun, gitu aja kok marah ya. Gelo aku. Tapi nggak cuma gelo tok ya kan, tapi ada pertobatan gitu. Lain kali saya harus lebih sabar lagi, nggak boleh terpancing emosi. Iya ya, ternyata saya kok secara nggak langsung, secara nggak sadar saya meragukan firman-Mu Tuhan. Ngaku saja saudara, nggak usah ditutup-tutupi. Ngaku kepada Tuhan. Ya. Enggak usah ditutup-tutupi. Enggak aku Tuhan, aku baik-baik saja kok. Atau kita ngomong sama diri kita juga, enggak aku baik-baik saja kok. Iya kan? Iya, soalnya kan dia yang mulai duluan. Dia kan yang nyakitin saya berkali-kali, iya kan? Sehingga kan saya jadi akhirnya getem-getem sama dia kan ya karena ini. Saudara. Itu kita enggak ngaku, Masian. Ngaku sajalah, iya saya sakit hati. Sudah, saudara. Itu awal pemulihan dari dan pertumbuhan dari kehidupan kita. Pengakuan merupakan bentuk kerendahan hati karena kita menyadari kondisi kita dengan objektif bahwa dirinya memerlukan pertolongan. Pengakuan ini merupakan sebuah awal pemulihan, saudara. Maka ketika kita memang tidak baik, kondisi kita merasa masih ada yang tidak beres, ngaku saja di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan introspeksi diri, iya aku sakit hati tiba aku masih dendam sama dia tiba aku masih iri dengki sama dia ternyata, aku masih belum beres sama dia ternyata. Ngaku saja, tidak apa-apa. Tapi setelahnya jangan terus diikuti. Terus akhirnya, ya saya memang sakit hati sama dia. Mau apa? Loh piye to ki? Terus so what gitu loh. Loh ini nanti kita akan ngomong, sudah tidak berhenti sampai di yang pertama. Sebentar, harus ngaku dulu saudara, oke? Lalu yang ketiga, akibat dari kita menipu diri sendiri itu apa? Akibat dari kita tidak menipu diri sendiri yaitu imannya tidak bertumbuh, saudara. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak bisa bertumbuh. Misalkan dalam menghadapi persoalan hidup, pergumulan di dalam kehidupan kita, kalau kita menipu diri sendiri, kita berpikir seperti ini, membentuk keyakinan yang salah, yaitu Tuhan ternyata kayak nggak peduli sama saya. Tuhan nggak sayang sama saya. Tuhan kan sayangnya sama si A, si B, si C. Kalau saya mah apalah. Saya memang orang jahat, memang Tuhan nggak sayang sama saya. Begitu saudara, keyakinan yang salah. Ini benar apa enggak keyakinan ini? Salah, Tuhan itu sayang sama kita semuanya. Terus mungkin kita akan berpikir, mana buktinya Tuhan itu penuh kasih? Buktinya saya loh masih mengalami pergumulan terus. Saya berusaha hidup baik, saya rajin ke gereja, pelayanan. Hidup saya gini-gini aja. Saya sudah terima nama Bapak Yahweh loh. Dulu belum terima nama Bapak Yahweh, sekarang saya sudah menerima nama Bapak Yahweh. Tapi kenapa hidup saya begini-begini aja, penuh dengan pergumulan dan persoalan. Masalah gak bertubi-tubi, gak selesai-selesai. Yang satu datang belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah yang lain, yang satu sudah selesai, datang lagi. Kapan saya rehatnya? Mana buktinya Tuhan itu penuh
dikasih. Saya doa dari dulu juga nggak dijawab. Itu keyakinan yang salah. Menipu diri kita sendiri. Padahal kebenarannya yang dia sangkal, kebenarannya yaitu bisa melalui persoalan yang kita hadapi. Tuhan sedang membentuk sikap hati dan motivasi kita. Tuhan sedang membentuk sikap hati motivasi kita. Sedang membersihkan hati kita. Sedang melatih kita supaya semakin kuat iman kita. Berharap kepada Bapa Yahweh. Bisa juga karena kita mengalami permasalahan karena salah kita sendiri. Kebenarannya itu bisa. Kalau kita merasa bahwa saya baik-baik saja tapi saya dizolimi terus. Saya diinin terus. Nah, cek. Apakah kita memang betul dizolimi ataukah memang kita merasa terzolimi? Kita merasa playing the victim, saudara. Kita cek. Ini perlu perenungan mendalam, saudara. Nggak bisa hanya diam, duduk diam, dipikir-pikir. Nggak bisa. Harus kita betul-betul sediakan waktu khusus merenung, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka nanti Roh Kudus yang akan menyingkapkan, saudara. Kadangkala air mata diizinkan Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Membersihkan pemandangan hati kita. Membersihkan mata batin kita. Membersihkan mata hati kita. Ibarat kayak mobil, kaca mobil, saudara. Kadang naik burem, itu dikasih air, saudara. Disemprot, trut, terus dikasih wiper, saudara, ya kan? Itu apa? Terus habis itu apa? Jernih lagi enggak? Terang lagi. Kadangkala seperti itu juga, saudara. Persoalan yang kita hadapi diizinkan Tuhan supaya kita nangis di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa mempunyai perspektif yang benar. Bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya. Jadi percayalah ketika permasalahan itu terjadi, Tuhan itu gak tinggal diam. Tuhan itu melihat, Tuhan itu ngerti kondisi kita, saudara. Jangan lagi menipu diri kita sendiri. Jangan lagi kita merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Jangan lagi merasa bahwa Tuhan tidak mampu menjawab doa-doa kita. Ya, tadi kita sudah dengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa. Banyak cara. Lalu yang keempat, akibatnya apa? Merusak hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena nyalahkan orang lain terus. Hubungan kita dengan orang lain gak beres akhirnya, saudara. Hubungan kita dengan orang lain jadi renggang. Kenapa? Karena kita merasa dia gak beres dan kita berpikir negatif terus. Kita menjadi apa ya? Tidak ada lagi pandangan kita terhadap dia berbedalah. Tidak seperti semula. Karena kita menipu diri kita sendiri, menyalahkan orang lain terus, ya. Tidak nyadari bahwa diri kita pun juga kadang juga perlu minta maaf juga. Diri kita juga memang ada salahnya, begitu. Seperti yang kemarin minggu lalu Bapak Gembala katakan, dengan adanya pertikaian, maka dua-dua salah, ada salahnya. Jadi pasti saya juga ini kalau ada orang yang teman cerita bertengkar dengan ini. Kalau dilihat pasti dua-dua salah. Kalau mau dicari salahnya salah semua. Dicari benernya ya ada benernya. Tapi kan kalau orang cerita kepada kita kan selalu apa? Ya termasuk saya yang ngomong juga. Kalau cerita kan mesti ya lindungi diri sendiri dong. Biar kelihatan baik ya kan. Kadang pun meskipun ada yang ngomong, ya saya memang ada salahnya sih. Soalnya lah wes nyalahin lagi orang lain. Begitu seringkali. Oke. Lalu selanjutnya yang poin yang terakhir, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menipu diri kita sendiri? Yakobus 1 ayat 25. Kita lihat Yakobus 1 ayat 25. Namun dia yang melakukan penyelidikan terhadap Torah yang sempurna mengenai kemerdekaan dan yang terus bertekun, dia bukanlah orang yang menjadi pendengar yang pelupa, tetapi seorang pelaku perbuatan. Dia akan menjadi orang yang berbahagia dalam perbuatannya. Artinya dia tidak menipu dirinya sendiri. Bahkan dikatakan dia akan menjadi orang yang berbahagia dalam perbuatannya. Jadi apa yang harus kita lakukan menurut ayat ini? Yang pertama, menyelidiki firman. Selidikilah firman, selidikilah Torah. Nah, dia yang melakukan penyelidikan terhadap Torah yang sempurna ini.
kita selidiki, kita analisis, kita resapi gitu kan. Sehingga membuat kita semakin memahami kehidupan kita ini gitu loh. Sehingga kita bisa lebih bijak di dalam berespon. Mazmur Daud kalau tidak salah mengatakan bahwa aku lebih bijaksana daripada lawan-lawanku. Kenapa? Karena kesukaannya adalah Torah Yahweh. Daud ini adalah orang yang luar biasa. Kesukaannya itu Torah Yahweh. Baca, renungkan, memuji Bapa Yahweh. Itu saudara yang perlu kita juga lakukan. Sehingga kita bisa seperti Daud, bisa semakin hari semakin baik. Bahkan Daud ketika dia nggak sadar bahwa dia sudah berbuat dosa dengan mengambil Batseba, dengan mengorbankan Uria, itu kan nggak benar. Tapi ketika terus ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Nggak melindungi diri sendiri karena dia raja, tidak. Tapi dia langsung ngaku, yes, saya bertobat. Ampuni aku Tuhan. Ini sikap hati yang luar biasa, saudara. Karena apa? Dia selalu menyelidiki Torah, dia merenungkan Torah Bapa Yahweh. Firman-Nya di dalam Mazmur kalau tidak salah dia katakan kesukaan Torah Bapa Yahweh adalah kesukaannya si Daud gitu. Sehingga dia bisa semakin hari semakin bijaksana. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menipu diri sendiri? Bertekun dalam firman. Melakukan firman maksudnya ya. Jadi bereskan kalau memang ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan. Disingkapkan oleh Tuhan. Kamu masih dendam atau masih sakit hati toh? Iya ya Tuhan. Ngakulah, ngaku saja. Iya Tuhan, aku masih sakit hati Tuhan. Nah, terus bukannya terus kita ngikuti kecenderungan hati kita. Jangan terus diikuti. Tetapi harus kita bereskan kecenderungan hati ini. Misalkan kalau anak muda juga nih ya. Enggak cuma anak muda lah ini ya. Aku masih senang, masih cinta dengan mantan pacar saya. Saya masih suka dengan suami orang, istri orang begitu kan. Ternyata saya ada sedikit ketertarikan gitu kan dengan suami orang, dengan istri orang begitu. Kita akui, tetapi jangan terus ngomongnya seperti anak-anak orang dunia pada umumnya. Ya, saya kan tidak mau munafik. Saya tidak munafik, saya memang masih suka sama dia. Jadi diteruskan. Bahasanya kita ngetren, keren, enggak munafik. Tapi terus saya ngikutin dosanya itu terus. Yo sami mawon. Saya enggak munafik. Saya memang masih cinta sama dia. Loh terus. Ya wes saya juga enggak mau menipu diri saya sendiri. Saya enggak mau membohongi diri saya sendiri. Sering dengar orang seperti itu saudara. Terutama anak muda. Ya aku masih suka sama dia. Aku enggak bisa bohongin diriku. Aku enggak bisa move on. Sih? Terus apakah kita terus ya memang ya udahlah cintalah terus begitu? Kan tidak, jangan diikuti terusan. Ngaku, tapi jangan terus berhenti sampai di situ. Kita harus bereskan kecenderungan hati kita ini. Ya, aku memang ya sih Tuhan, ya saya masih benci sama dia. Iya sih aku masih belum move on sama dia. Iya sih aku masih cinta. Iya sih aku masih suka sama suami orang, sama istri orang, sama orang lain. Yang padahal saya sudah punya suami atau istri sendiri. Ngaku, tapi terus bereskan. Harus dibereskan. Itu saya tahu nggak baik. Jadi ayo hati, tolong ya stop. Jangan ini lagi. Loh, bukankah hati itu tidak bisa memilih? Saya katakan bisa. Karena jatuh cinta atau tidak itu merupakan keputusan, bukan perasaan saja. Kan hati tidak bisa memilih, siapa bilang? Itu pola pikir yang salah. Maka kita bisa ngomong kepada hati kita. Dulu saya pernah sudah diwanti-wanti jangan jatuh cinta dulu ya kan. Masih seneng kan. Apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama diri saya sendiri, stop, jangan jatuh cinta sama dia. Stop, sudah. Karena waktu itu memang belum waktunya saya punya pasangan begitu. Saya bilang sama diri saya, jangan dulu, stop ya, stop. Hati tolong jangan jatuh cinta, stop dulu, dihentikan. Bisa, saudara, bisa. Ajak bicara diri kita, bisa banget. Saya sudah membuktikan banyak kali dan banyak orang
Ternyata bisa, saudara. Bisa. Ajak bicara yang diri kita yang nggak beres itu ajak ngomong, saudara. Diajak ngomong. Seperti katakan dalam Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Ajak ngomong, saudara. Bisa kok. Kita bisa marah, dendam itu kenapa? Karena hati kita, kecenderungan hati kita yang belum beres inilah yang menuntun, yang mengendalikan pemikiran kita. Selama ini kita kan biasanya kalau sakit hati kan kadang-kala di dalam pikiran kita kan bilang, sudahlah, enggak usah ini, lu raiso, tapi kan dia kan begini, begitu, bener gak? Terus, oh ya kan saya tuh sudah terlanjur berkorban banyak bagi dia, jadi saya eman-eman mau meninggalkan dia. Kenangan-kenangan masa lalu yang pernah kami alami, saya itu merupakan sebuah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga, dan seterusnya. Itu bisa kalau kita bilang, emosi yang negatif ini hilangkan, dilepaskan. Jangan dipegangi terus, ini berdosa. Minta sama Tuhan, berharap sama Tuhan supaya saudara bisa memampukan melepaskan emosi negatif ini. Bisa. Coba saja saudara. Beberapa saudara yang sudah coba pasti ngerti maksud saya. Cobalah. Kenapa saudara terus akhirnya bisa move on? Kadang-kala kan juga saudara pernah jengkel sama seseorang, terus sekarang sudah nggak jengkel lagi. Pernah toh? Ya, paling tidak sama saudara, sama anak, sama bapak, ibu, saudara, keluarga sendiri kan begitu. Dulu pernah jengkel, tapi setelah itu sekarang sudah move on, sudah baik. Ketika ingat itu, jadi kita kayak, iya lucu juga ya, kenapa saya dulu gitu ya, kan begitu. Itu artinya sudah move on. Nah, kenapa begitu? Karena kita sudah melepaskan emosi negatif itu, gitu loh saudara. Ya, jadi bisa. Jadi ketika ada pemikiran di dalam hati, kita mengakui, yes, saya ini pas tidak benar. Yes, saya masih ingin mendendam. Yes, saya belum move on. Yes, saya masih menyimpan sesuatu. Dan seterusnya. Ya, saya masih jahat. Ya, saya masih ini. Maka jangan diikuti, tapi dibereskan. Karena kecenderungan hati kalau diikuti terus, itu adalah kecenderungan dosa. Bila hati tidak dibereskan, maka kita harus mengalahkan diri sendiri. Ingat khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Masih nyambung saudara. Minggu lalu judulnya apa? Mengalahkan diri sendiri. Sekarang menipu diri sendiri. Jangan sampai menipu diri sendiri, tapi kalahkan diri sendiri. Hati nggak bisa, dia soalnya kan gini, jahatnya minta ampun, omongannya gak sopan, omongannya bla 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 bla. Kalahkan diri sendiri. Kalahkan omongan yang seperti itu saudara. Paham sampai sini saudara? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham nanti putar lagi. Atau WA saya, nanti saya jelaskan lagi. Ya, kalahkan diri sendiri, jangan ikuti kata hati itu gitu loh. Kan saya nggak munafik, yes nggak munafik, tapi jangan diikuti gitu loh. Masih belum bisa move on, masih cinta sama mantan pacar yang sudah jadi suami orang, istri orang mungkin, atau kita mungkin naksir istri suami orang, atau kita sudah punya pasangan kita naksir orang yang masih jomblo misalkan, itu kan nggak boleh tetepan. Kalau sudah punya pasangan kok masih ngelirik yang lain kan gitu. Ya tapi kan hati ini tidak bisa. Kalahkan diri sendiri. Omongan itu dikalahkan, dikonseling lah ya, dinasehati, dilok piye caranya, mbuh piye caranya, saudara yang ngerti cara saudara sendiri untuk apa ya bahasa Indonesianya, ngelok itu apa? Membelokkan, menegosiasi supaya dia hati ini nurut sama saudara. Kok gitu sih? Bisa, saudara cobalah, ya, praktekkan saja, nanti saudara ngerti maksud saya. Ya, yang belum pernah praktekkan mungkin bingung, nanti coba. Kalau ada sesuatu, ngomong diri sendiri itu ada pikiran-pikiran, ya dia kan masuk ya tuh ini, dengerin terus dikonseling, sudah lah, enggak usah di ini, terserah cara saudara. Ngeluknya, caranya saudara terserah. Yang jelas supaya buat dia supaya tidak marah lagi, supaya tidak menyimpan emosi yang enggak benar tadi itu. Oke? Karena di dalam Matius 15 ayat 9, Matius 15 ayat 9 katakan, sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Jadi hati kita kalau tidak dibereskan, ini loh isinya. Ya, saya enggak munafik kok. Loh, iya enggak munafik tapi jangan diikuti. Sudah benar mengaku benar. Cuma terus jangan terus diikuti, ya jangan terus, ya kan saya memang sakit hati terus mau apa? Memang saya sakit hati,
saya memang nunggu dia menuai apa yang dia tabur kepada saya. Saya memang nunggu. Wah, di teman-teman kayak saudara. Enggak munafik saya. Loh iya enggak munafik, cuman yo ojo terus-terus no. Jangan diterus-teruskan. Harus dikalahkan diri sendiri. Kalahkan diri sendiri, harus buat hati yang masih ketem-ketem marah itu bisa reda dan bisa ngampuni. Bu piye caranya? Minta sama Tuhan. Buntu, wah piye yo, gak bisa. Minta hikmat sama Tuhan, minta kuasa, otoritas dari Bapa Yahweh. Amin. Jangan pakai kekuatan sendiri, gitu loh. Dan yang terakhir, miliki sikap hati dan motivasi yang benar. Sikap hati dan motivasi yang benar dalam kita mengikut Tuhan, yaitu apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita ingin dilihat orang. Oh, supaya dilihat orang rohani, orang yang saleh dan orang yang salehah. Bukan itu. Tetapi biarlah kita fokusnya kepada Tuhan. Miliki sikap hati dan motivasi yang benar. Punyai sikap hati yang rendah hati dan siap dibentuk oleh firman Bapa Yahweh. Amin. Maka ketika ditegur firman Tuhan, jangan marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit sakit hati. Sudah gak zamannya saudara, dikit-dikit sakit hati, ditegur dikit, nah sakit hati. Tidak zamannya, anak-anak Bapak Yahweh khususnya GPF Surat Kebenaran Barawa, tidak boleh sedikit-sedikit sakit hati. Harus jadi pribadi yang tangguh, memiliki sikap hati, karena kita memang rendah hati dan siap dibentuk oleh Tuhan. Loh, nak dikampleng lah ayo sakit. Yes, tapi kan sedelok. Cuma kan sebentar. Kalau misalkan disakiti orang kan cuma sebentar. Jangan terus disimpan, terus dendam iri hati. No. Itu sudah gak zamannya saudara. Gak zamannya. Itu saya bilang zaman batu. Ini sudah zamannya AI kok. Masih pakai budaya zaman batu. Itu sudah gak zamannya. Oke? Halo? Nah, katakan kanan kiri, enggak zamannya gampang sakit hati bro, sis. Enggak zamannya, ya kan? Oke. Jadi kalau ada yang mungkin gesekan sakit sebentar saja. Habis itu beres. Oke? Nah harusnya begitu. Sudah saya kasih tips dulu cara-caranya ya kan? Dan yang terakhir, ayat yang terakhir. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 katakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Dari hati kita, saudara, memancar kehidupan. Memancar unsur-unsur kehidupan di sana. Kalau kita tidak jagai hati kita dengan baik, hati-hati. Hati kita kotor, saudara. Waduh, repot, saudara. Kalau hati kita kotor, itu semua yang kita lihat itu akan ibarat mata air kan? Mata air memancarkan. Lah, itu sampai ke otak, sampai ke cara pandang kita, cara berpikir kita. Kalau hati kita kotor, cara pandang kita kotor, saudara. Betul itu. Kalau hati kita jahat, maka cara pandang kita jahat. Hati kita selalu pada uang terus. Maka segala sesuatu kita memandang bisa jadi uang. Harus ada uangnya. Dimintain tolong, ono duitnya para. Di tempat kerja, dimintain tolong sama bosnya. Tolong ya ini, bukan bagian saya ini. Ono duitnya para. Ono tambahannya para. Itu semua duit gitu kan. Bahkan itu yang seharusnya jadi tanggung jawab kita, katakanlah. Minta tanda tangan. Misalkan saya nih, saya aja lah, saya nanti dipikirnya menjelekkan nama baik orang, mencoreng nama baik. Ya. Misalkan nih saya dulu ya HRD nih ya, minta surat keterangan ada orang minta surat keterangan kerja karena mau mengurus sesuatu lah ya, belum pindah kan ada kadang-kadang minta katakanlah bank, bikin rekening bank. Orang luar kota harus ada surat keterangan kerja di tempat setempat. KTP saya Jawa Tengah, saya di Surabaya misalkan, saya harus punya surat keterangan kerja. Nah, ada orang minta. Kan tanggung jawab saya tuh tetepan tuh, ya kan?
tanda tangan. Surat pernyataan darurat. Yes. Kalau hati saya jahat, hati saya uang dan uang, maka berapa? Wani piro. Padahal itu sudah tanggung jawab saya. Betul enggak? Apalagi ketika dalam bagian purchasing, saudara. Kata orang purchasing itu lahan basah. Kenapa? Karena nego berapa, notanya apaan dong. Katanya begitu. Dan memang saya temui kaget juga. Loh, pernah ada yang terang-terangan, saya pernah cerita di sini. Terang-terangan mau dibuat nota berapa, Pak? Loh, kok berapa? Ya berapa, kita sudah sepakat berapa loh. Begitu. Hati kita jahat, hati kita penuh dengan kebencian, kita akan melihat orang lain juga demikian. Dia pasti ada maunya. Dia ini yo waspada boleh, cuman kan jangan terus berpikir negatif. Ini dia pasti bermaksud jahat seperti itu. So kalahkan diri sendiri, jangan kita menipu diri kita sendiri. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi call HL buat setiap kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Enak firman Tuhan pagi ini, saudara-saudara. Enak ya. Satu tambahan yang ingin saya sampaikan, semakin tua, semakin bertambah usia, seharusnya semakin sabar. Ya. Jangan makin tua makin menjadi-jadi. Semakin tua itu kesabaran harus semakin ada. Ada satu budaya yang suka menipu sendiri, menipu diri sendiri. Dan budaya itu harusnya sudah kita kikis habis dalam hidup kita. Contohnya apa? Saudara sudah makan? Sudah, biasanya kan gitu ya. Pak, Bu, sudah makan belum? Sudah, padahal barusan ngomong bunyi perutnya. Iya kan? Nah itu yang harus dikikis. Memang kalau ngomong belum kenapa? Malu. Yang sekedar tanya loh. Kan enggak apa-apa orang tanya. Jangan kegeeran kalau belum berarti nanti mau dibuatkan makanan gitu. Ya, jangan kegeeran. Ya, bahasa basi itu bahasa yang sudah basi. Atau kalau diajak mau makan apa? Apa saja, sembarang. Giliran diajak ke tempat yang aduh aku ora doyan nek. Itu budaya yang harus dikikis habis di dalam kehidupan kita. Paham saudara-saudara? Dan jangan membawa dendam, karena dendam itu, ini saya pengalaman pelayanan ya. Saya melayani di Ambarawa saja 8 tahun, kemudian melayani di GPF sampai sekarang ini 22 tahun. 22 tahun tambah 8 tahun berarti 30 tahun. Itu berdasarkan pengalaman saya. Orang yang membawa dendam di dalam hati itu membawa penyakit yang mematikan, saudara-saudara. Dan saya tidak menakut-nakuti saudara. Itu betul terjadi dan sudah sering sekali. Tapi bukan berarti orang yang punya penyakit yang mematikan itu membawa dendam, tidak. Ya, tetapi kalau orang yang membawa dendam itu pasti sakitnya sakit yang mematikan. Dan yang mengerikan adalah bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Saya akan sedikit menambah bagaimana kita di hadapan Tuhan ketika kita membawa kepahitan. Mazmur 73 ayat 21 sampai 22 dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Aku kasar dan tidak mengetahui, aku seperti binatang di dekatmu. Terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia lebih mengerikan lagi. Di situ dikatakan ketika hatiku merasa pahit hati, saudara-saudara. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya.
Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi di hadapan Tuhan tidak punya nilai sama sekali. Meskipun saudara banyak melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena itu minggu depan saya akan bicara firman yang saya beri judul tidak tahu berterima kasih. Nanti saudara akan lebih. Jadi ini firman ini menyambung saudara-saudara. Judulnya seolah-olah terlepas tetapi menyambung satu dengan yang lain. Dan ini karena Tuhan ingin mengoreksi setiap hati kita. Sehingga ketika saudara hatinya jernih, ya, buktikan berkat-berkat materi itu akan mengikuti saudara. Berkat materi itu akan mengikuti. Jangan main-main ya. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk firman yang sudah ditaburkan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh untuk teguran-teguran firman bagi kami sebagai wujud nyata bahwa Engkau mencintai kami semua, seluruh jemaat gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa. Engkau ingin hati kami bersih. Engkau ingin kami tidak menipu diri kami sendiri. Berkati hambamu Pak Simeon Sulistyo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman multimedia. Saya persilahkan. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup dulu di dalam doa sebelum kita mendengarkan pengumuman dari Pak Sarmujito. Bapak Yahweh, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Bahkan Engkau sendiri yang telah berfirman menegur dan mengajar kami untuk hidup kami semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Selama di perjalanan dijauhkan dari malapetaka, bahaya maut maupun kerusakan kendaraan serta orang jahat. Dan ketika sampai di rumah ada yang akan membuka aktivitas usaha dan sebagainya. Semua yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wayus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleha wikuneha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleha wayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.